bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pada malam perjamuan memberikan wejangan kepada murid-muridnya. Itu berarti malam terakhir, malam perpisahan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus di malam perpisahannya tidak mewariskan harta kekayaan, tidak mewariskan harta benda, tetapi mewariskan perintah, yakni perintah untuk mengasihi. Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Tanda mengasihi Tuhan Yesus adalah kemauan untuk menjalankan perintah-perintahnya. Perintah yang mana? Perintah Tuhan Yesus begitu banyak, tetapi satu perintah, yakni untuk membangun kesatuan, untuk membangun persekutuan hidup sebagai murid-murid Kristus, yakni untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hanya dengan kemauan untuk mengasihi, maka orang itu tahu apa akan yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Dan terlebih Tuhan Yesus memang tahu betul bahwa dengan melakukan perintah-perintahnya pasti akan menghadapi begitu banyak tantangan, pasti akan mengalami banyak kesulitan. Karena itulah Tuhan Yesus menjanjikan, memberikan harapan baru supaya kita tidak jatuh dalam kekhawatiran dan ketakutan, yakni memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, supaya kita tetap hidup, melangkah, berjuang di jalan yang benar itu. Jalan yang benar adalah jalan melakukan perintah-perintahnya untuk selalu mengasihi satu dengan yang lainnya. Jika kita setia melakukan itu, maka menjadi tanda bahwa Kristus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam diri Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, memang sekali lagi bukan hal yang mudah untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus ini. Bunda Teresa dari Kalkuta, suatu ketika dia merawat orang yang terluka, parah, sakit dengan segala macamnya.
Lalu datanglah seorang wartawan menjumpai dia. Wartawan itu mengatakan bahwa sekalipun aku dibayar $1 juta, aku tidak akan pernah mau melakukan itu. Lalu Bunda Teresa mengatakan, aku pun juga tidak akan mau melakukan itu. Tetapi aku melakukan ini karena aku mencintai Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, jika memang itu sebagai persembahan diri kepada Kristus, cinta kepada Kristus, maka segala tantangan, segala rintangan itu tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Pengalaman para murid, bagaimana mereka akhirnya memiliki semangat yang begitu luar biasa untuk memberikan kesaksian akan cinta Kristus ini. Sehingga semakin banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Itu semuanya terjadi karena mereka hidup dalam Roh Allah. Mereka hidup karena diterangi oleh Roh Kudus. Dan kita semua berkat rahmat baptisan, kita juga dikaruniai Roh Kudus. Maka itulah bagaimana Santo Petrus mengingatkan, kuduskanlah Allahmu di dalam hati. Kuduskanlah Tuhan Yesus di dalam hatimu. Muliakanlah Tuhan Yesus di dalam hatimu. Karena dengan menguduskan, memuliakan Tuhan Yesus dalam hati kita, maka kita akan mampu memberikan pertanggungjawaban atas iman kita. Kenapa Petrus itu mengatakan bahwa kita harus menguduskan, memuliakan Tuhan Yesus di dalam hati kita, bukan di perbuatan-perbuatan kita. Tentu kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu yang jahat itu keluar dari hati kita. Segala sesuatu yang menajiskan, yang mengotori hidup, itu adalah yang keluar dari hati kita. Maka kalau hati kita harus kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, bukan berarti ikut kegiatan kesana kemari, berdoa, merayakan Ekaristi. Tidak cukup. Selama hati kita masih dipenuhi dengan kerak-kerak kebencian dan kemarahan, balas dendam dan sakit hati, menilai dan menghakimi hidup orang lain, kita tidak akan pernah memuliakan Tuhan Yesus dalam hati kita. Kita tidak akan pernah menguduskan Tuhan Yesus dalam hati kita. Yang ada hanyalah di mulut kita. Karena itulah bagaimana pemazmur mengingatkan, jangan sampai mulut kita penuh puji-pujian, tapi hati kita jauh dari Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya dalam situasi yang sulit, situasi yang penuh kegelisahan dan ketakutan, kekhawatiran, bahkan kehilangan harapan, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menyertai kita selalu, selama kita mau hidup dalam roh kebenaran itu. Tetapi kalau kita hidup menurut keinginan kita, kehendak kita sendiri, keegoisan kita, maka yang terjadi adalah ketika kita mengalami kesulitan, pasti menyalahkan Tuhan Allah dan juga menyalahkan sesamanya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita semua telah menerima karunia Roh Kudus. Maka selayaknya lah bahwa roh itulah yang telah menguduskan hati kita. Selayaknya kita memuliakan, menguduskan Tuhan Yesus dalam hati kita.
mengubah hati kita, menguduskan, memuliakan Allah, Tuhan Yesus dalam hati, ini adalah sebuah pilihan karena selalu dibutuhkan pengorbanan. Mengorbankan keegoisan kita, mengorbankan cinta diri kita, mengorbankan kehormatan kita, harga diri kita. Jika kita tidak berani mengorbankan itu semuanya, kita juga tidak akan pernah bisa untuk memuliakan, menguduskan Tuhan Yesus dalam hati kita yang murni. Dan akhirnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita, tidak bisa memberikan pertanggungjawaban. Memberikan pertanggungjawaban artinya mewartakan, memberikan kesaksian akan iman kita melalui hidup kita sehari-hari dengan mengasihi satu dengan yang lainnya. Ketika hati kita masih dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, balas dendam, menilai dan menghakimi hidup orang lain, maka kita belum menghadirkan sebagai murid Kristus yang saling mengasihi satu sama lainnya. Dan berarti juga kita belum mengasihi Tuhan Yesus, karena kita tidak melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan itu berarti Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam diri kita. Dan kita sendirilah yang membuat Dia tidak tinggal dalam diri kita, karena kita lebih mengasihi diri kita daripada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, Roh Kudus terus menerus menerangi hati kita. Maka harus selalu ada pertobatan dalam diri kita untuk memperbarui diri, supaya kita memiliki hati yang murni, supaya kita mampu menguduskan, memuliakan Tuhan Yesus dalam hati kita, dan memberikan kesaksian iman kita dalam hidup sehari-hari sebagai ungkapan cinta kita pada Kristus, Dia yang telah membebaskan, Dia yang telah menyelamatkan, Dia yang telah memberikan hidup baru kepada kita semuanya.